Begitu sampai di kantor itu saya mau tidur dulu nggak bisa. Jadi setiap saya mau merem gitu kan capek gitu kan di kantor. Setiap mau merem itu ada bunyi ketukan tek tek tek. Saya lihat siapa yang ngetok kok nggak ada. Sampai 3 kali. Setiap mau tidur ketok begitu akhirnya gini. Saya bangun sendal itu saya masukkan ke Halo Sobat Poin, selamat datang di podcast Poin, Pojok Inspirasi, yang dimana kita akan membahas tentang profesi-profesi yang jarang kita ketahui. Nah, ini kita ada salah satu narasumber yang unik ya. Tapi aku gak mau spill dulu sebelum kita nonton video ini. Spradi, di balik pemecahan kasus yang bikin merinding, ada satu profesi yang jarang kesorot tapi jadi kunci nih Spradi. Siapa lagi kalau bukan dokter forensik? Jika biasanya profesi yang identik dengan jas putih ini tugasnya ngobatin pasien, tapi dokternya ini beda Spradi. Dokter forensik membuat bukti medis dari hasil otopsi, menemukan penyebab kematian, bahkan mengidentifikasi jasad. Singkatnya, dokter forensik ini bisa jadi pembicara terakhir lah ya bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Pada kepo nggak nih Spradi, seberapa penting hasil visum dari dokter forensik di dunia hukum? Terus, kasus apa aja sih yang butuh dokter forensik? Yuk bincang-bincang di Poin, Pojok Inspirasi, cerita di balik profesi dokter forensik. Oke, jadi kita hari ini akan membahas profesi dokter forensik. Dan kita juga udah menghadirkan salah satu narasumber kita yang luar biasa, dokter forensik, yaitu Kabid Dokes Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol Dr. Wahyu Hidayati. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini dia narasumber kita, yaitu dokter forensik. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya, karena dokter forensik ini sebenarnya itu ada, tapi memang jarang dibahas ya Ibu ya. Nah, aku mau tanya sedikit tentang dokter forensik ini terkait ibunya ya. Ibu udah berapa lama sih Bu jadi dokter forensik? Saya mulai sekolah forensik itu tahun 2010, lulus 2014. 2010, 2014. Ya, kemudian dari 2014 sampai sekarang ya saya berpraktek sebagai dokter forensik di luar kesibukan sebagai polisi. Oke, jadi sebelum Ibu jadi polisi itu Ibu jadi polisi dulu atau jadi dokter forensik dulu Ibu? Jadi polisi dulu. Oh, jadi polisi dulu. Ya. Abis itu sekolah. Ya, setelah jadi dokter polisi selama 15 tahun lah. 15 tahun. Kemudian saya mendapat tugas belajar untuk mengambil spesialisasi bidang forensik. Oke, jadi udah 15 tahun menjadi dokter di polisi, abis itu mengambil spesialis forensik ya Ibu ya, baru sampai sekarang Ibu menjadi dokter forensik ya. Luar biasa sekali ya, berarti perjalanannya itu panjang banget ya Bu untuk menjadi dokter forensik sebenarnya? Ya panjang, karena kan mulai harus dokter umum dulu selama 7 tahun, Betul. 7 tahun, kemudian kerja dulu, habis kerja baru dapat kesempatan untuk mengambil spesialis selama 4 tahun. Oke. Kasus pertama Ibu? Kasus pertama yang saya ingat itu jenazah meninggal di rumah. Oke. Kita biasa menyampaikannya itu seperti sudden death gitu, mati mendadak gitu di rumah, sudah membusuk. Nah, kemudian dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo, waktu itu kami sekolah di sana. Nah, kemudian kita autopsi di sana untuk melihat sebab kematiannya apa. Oke, awal-awal Ibu menangani kasus itu, Ibu kayak deg-degan gitu nggak Bu? Atau ngerasa kayak, aduh ini serem ya gitu? Pasti. Oh iya, ada rasa takutnya ternyata masih ada ya Bu? Ya, karena memang saya sebetulnya itu penakut. Oh iya. Oke. Penakut, kemudian jijian, nggak kuat bau gitu. Oke. Jadi ya awal-awal ya perlu adaptasi lah untuk memeriksa atau mendekati jenazah yang dengan berbagai kondisi gitu kan. Lama-kelamaan setelah 4 tahun gitu ya mulai terbiasa. Yang bikin Ibu itu pengen menjadi dokter forensik itu apa Ibu? Yang mendorong Ibu kayak oke deh ngambil forensik aja gitu? Pertama waktu itu karena idealisme.
Jadi waktu masih koas, dulu namanya dokter muda, masih koas itu saya melihat bahwa menjadi dokter forensik itu mengasihkan karena bisa memberikan keadilan bagi korban yang meninggal terutama, ya kan? Karena korban yang meninggal itu kan nggak bisa cerita tentang masalah dia sebelum meninggal, apakah dia menjadi korban tindak pidana atau bukan gitu. Nah, lalu dengan ilmu kedokteran forensik ini ternyata bisa gitu membantu mengungkap penyebab kematian dia, bagaimana kejadian di akhir masa hidup korban ini gitu, sehingga wah ini seperti bermain detektif gitu, ya kan, sehingga wah pengen gitu waktu koas dulu dan ternyata Tuhan mengabulkan gitu. Tuhan mengabulkan ketika umur 38 tahun saya diterima menjadi PPDS atau Sekolah Spesialis Forensik. Berarti kalau dokter forensik ini memang harus dari kepolisian atau memang ada yang umumnya atau yang swastanya gitu, Bu? Bebas. Jadi bebas ya. Semua dokter umum yang ingin menjadi dokter forensik itu boleh. Bahkan sebagian besar itu bukan polisi. Sebagian besar adalah dokter-dokter dari sipil yang ingin menjadi dokter forensik di rumah sakit atau menjadi dosen di fakultas kedokteran gitu. Jadi kalau dokter di polisi sedikit malah. Tadi yang Ibu ceritain kasus tadi ya, itu ada seremnya nggak sih, Bu? Waktu awal sebetulnya itu perasaan serem tentu. Apalagi kalau waktu itu otopsinya malam gitu. Awal-awal saya nggak bisa tidur. Kenapa itu, Bu? Takut dimimpiin. Takut Okay. didatengin. Takut ada suara-suara. Apalagi kan saya kos gitu kan. Jadi waduh takut lampunya dimati. Kalau kamar tidur nanti dimatiin, takut nanti dateng gitu kan. Namanya saya itu penakut kan. Sampai nggak bisa tidur itu 3 hari. Tapi kemudian suami bilang nggak usah takut karena kamu kan membantu jenazah untuk mendapatkan keadilan. Jadi dia pasti juga akan mendukung gitu. Minta sama Allah supaya tidak takut gitu. Nah akhirnya dari situ saya selalu berdoa supaya nggak usahlah diliatin, nggak usahlah dimimpiin. Ya alhamdulillah enggak. Kalau teman-teman yang lain mungkin banyak yang dimimpiin lah, diliatin lah, dibisikin lah gitu, tapi saya alhamdulillah enggak. Jadi kalau cerita horor enggak seneng, enggak mau gitu. Berarti kesimpulan Ibu tentang dokter forensik itu berarti tidak seseram itu ya, Ibu ya? Tidak seseram itu. Tidak seseram itu ternyata. Jadi kedokteran forensik itu adalah salah satu cabang kedokteran lain, ya kan, yang dikerjakan juga tidak dengan ilmu mistis tapi dengan ilmu ilmiah. Dan mengerjakannya juga tidak sendiri gitu, selalu dalam tim. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan gitu. Kalau misalnya nanti itu efeknya setelah otopsi kemudian dia dimimpiin atau apa, mungkin setiap orang sendiri-sendiri kan. Ada yang percaya, ada yang enggak gitu. Jadi orang sendiri-sendiri gitu. Memang banyak cerita-cerita. Nanti ketika setelah korban bencana misalnya ya kan, setelah kita mengidentifikasi korban bencana dan ada kesulitan gitu, kemudian dimimpiin, didatangi. Ada yang bilang terima kasih, ada yang bilang aku meninggalnya begini. Tetapi itu tergantung masing-masing sih. Kalau saya nggak ada bakat itu masalahnya. Selama Ibu otopsi itu Ibu pernah merasakan hal-hal mistis nggak? Selama ini sih tidak banyak ya. Paling 1 atau 2. Contoh yang saya sempat takut waktu itu ketika melaksanakan otopsi di NTT di Kabupaten Amfoang. Jadi jenazah itu meninggal di desa yang tidak mungkin dibawa ke RSUD, tidak mungkin dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, sehingga terpaksa harus diotopsi di halamannya dia dengan setting tempat seadanya gitu. Nah kami dari Kupang itu naik mobil 8 jam baru nyampe ke TKP. Jadi nyampe di TKP itu jam 12 malam. Jam 12 malam dengan lampu seadanya, sekitar gelap gitu kan. Kemudian anehnya ketika kami datang, tahu-tahu anjing itu melolong-lolong. Jadi anjing melolong-lolong, saya sampai takut, ya Allah ini hantunya pada bangun semua apa ya gitu. Nah tapi ya itu tadi kekuatan doa kan, jadikan aman, jadikan nggak ada masalah gitu kan. Ya alhamdulillah meskipun dia melolong-lolong tapi ya nggak ada masalah gitu. Terus yang kedua ketika selesai gali kubur, siang-siang ini padahal, siang-siang setelah gali kubur, biasanya saya itu memang punya kebiasaan sandal jepit yang habis saya pakai itu pasti saya buang. Gitu. Karena saya tidak mau membawa sandal dari makam ke mobil atau ke kantor. Nah waktu itu sandalnya itu bersih. Jadi nggak kena lumpur, nggak kena apa, karena makamnya itu bersih gitu. Akhirnya sayang gitu kan, saya bawalah ke kantor. Begitu sampai di kantor itu saya mau tidur tuh nggak bisa. Jadi setiap saya mau merem gitu kan, capek gitu kan di kantor, setiap mau merem itu ada bunyi ketukan tek tek tek
gitu. Oke. Saya lihat siapa yang ngetok, kok nggak ada. Sampai 3 kali, Cep mau tidur ketok begitu, akhirnya gini, aduh ini kok ganggu. Ya udah deh, saya bangun, sendal itu saya masukkan ke kotak sampah. Habis itu sudah nggak ada ketukan lagi. Nah, cuman seperti itu aja sih, nggak ada yang parah-parah, nggak ada. Ya gitu, kecil-kecil aja. Oh, kecil-kecil aja berarti ya. Berarti udah terbiasa nih ibu lagi otopsi dengerin orang jalan gitu. Enggak, kalau kami otopsi kami fokus untuk Oke. lihat pemeriksaannya gitu. Terus kan banyak orang juga kan. Ya. Kita kan otopsi itu minimum 4 orang. Ada pencatat, pembantu untuk asisten, Oke. fotografer, terus kemudian penjaga, polisi-polisi yang jaga di luar gitu. Jadi kita tidak fokus dengan suara-suara yang aneh-aneh gitu. Kita fokus pemeriksaan gitu. Jadi nggak pernah itu merasakan gitu ketika otopsi itu. Kalau dibisikin gitu Bu? Oh enggak. Oh nggak pernah ya? Enggak. Soalnya ada beberapa aku nonton dokter forensik itu mereka rata-rata ada yang dibisikin, dimimpiin gitu ya. Tapi ibu selama ini alhamdulillah belum pernah ya ibu ya? Belum pernah dan memang minta untuk tidak. Oh memang Saya kalau saya berdoa itu sebelum otopsi kami kan selalu berdoa ya. Berdoanya itu ya Allah kalau memang mau ngasih petunjuk kasih lewat ilmu aja gitu. Oke. Jadi nanti dilalah gitu atau kebetulan nanti waduh ini apa ya kok belum ketemu. Nanti buka-buka buku, buka Google, diskusi sama teman nanti ketemu gitu. Oke. Ya. Teman-teman ya. Dokter forensik itu tidak seseram itu sekali lagi ya. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari tadi kita ngobrol sebelum on air juga banyak banget pertanyaan-pertanyaan di otak aku yang pengen aku tanyain ke ibu. Misalnya nih Bu, ibu lagi otopsi, tapi ibu tahu ini adalah luka tenggelam, ini adalah luka diracunin atau indikasi-indikasi dari mayat itu sendiri ibu. Nah itu tuh ibu tahu dari mana sih Bu? Kayak melihat oh ini abis dicekek atau ditutupin bantal gitu, dibunuhnya seperti itu. Nah itu ibu indikasinya itu seperti apa sih Bu kalau boleh tahu? Ya tentu kan kita sekolah dulu kan ya. Ya. Jadi di sekolah itu selama 4 tahun itu kita ada ilmunya bahwa oh ada kecurigaan awal-awal itu kan harus ada informasi awal dari penyidik gitu. Ya. Informasi awal misalnya oh dok ini jenazah ditemukan di sini gitu. Kecurigaan kami adalah meninggal tidak wajar. Karena kalau dilihat sepintas itu kok ada luka-luka. Kemudian dari info-info dari masyarakat yang berkembang kemungkinan ini ada kekerasan dari suami misalnya atau ada kekerasan dari orang lain misalnya. Tolong dong dok diperiksa, diotopsi apakah betul. Dari situ nanti kita periksa info yang diberikan oleh penyidik itu apakah betul, apakah cocok dengan penemuan kita atau enggak. Dari situ misalnya orang ini ngakunya gantung diri misalnya, suami mengaku gantung diri, ditemukannya bagaimana Pak? Polisi datang sih jenazah sudah di rumah sakit. Setelah kita gali misalnya, oh ternyata kok nggak cocok dengan gantung diri. Kalau gantung diri harusnya ada bekas di leher, ini malah bekasnya kok di mulut, di hidung. Nah, berarti ini bukan gantung diri kayak gitu. Atau misalnya ngakunya tenggelam, tapi ternyata kok ada bekas luka-luka di tangan, di kaki yang tanda seret. Oh berarti ini mungkin bukan tenggelam tapi ditenggelamkan. Nah kayak gitu. Jadi kita melihat semua jejak luka-luka atau kelainan yang ada pada tubuh korban itu sehingga kita bisa menyimpulkan apakah ini normal terjadi pada jenazah yang meninggal atau akibat kekerasan. Nah kayak gitulah. Jadi kita cocok-cocokkan dengan ilmu dan ditemukan kemudian kita analisa. Berarti ada analogi dari dokter tersebut ya berarti ya ibu ya? Jadi temuan-temuan dan dicocokkan dengan ilmu-ilmu kemudian kita analisa dan kita simpulkan. Jadi kalau misalnya dokter forensik itu mau tahu penyebab kematiannya jenazah itu berarti dokter forensik itu harus fokus ke jenazah atau ke TKP-nya juga harus fokus Bu? Kalau untuk tahu penyebab kematiannya itu di jenazah. Tapi kalau TKP itu tujuannya untuk mencocokkan kronologi. Oh ini jenazah ini kira-kira meninggalnya kenapa ya kok seperti ini? Posisinya seperti ini berarti arah kekerasannya di mana ya? Nah cocok nggak kalau dibilang gantung diri dengan lokasinya gitu? Nah seperti itu. Jadi kalau di TKP itu mencocokkan kronologi cerita. Tapi kalau nanti di ruang otopsi itu kita mencari sebab kematiannya. Tapi Ibu bisa dibilang nggak kalau dokter forensik ini 100% akurat untuk penyebab kematian suatu jenazah yang diotopsi dan harus diungkap gitu loh? Kalau 100% ya enggak. Jadi karena gini, karena jenazah itu yang ketemu itu kan berbagai macam ya. Betul. Berbagai kondisi. Contoh, kalau misalnya korban ini sudah dalam keadaan busuk, bekas-bekas tusukannya atau bekas cekikannya sudah hilang gitu. Kan kita nggak bisa lagi bilang bahwa oh ini meninggal ditusuk, oh meninggal dicekik. Lah kan sudah busuk, apalagi kalau tinggal tulang.
Iya. kan nggak bisa gitu. Mm-mm. Tapi kalau dia masih segar, ya insya Allah sih bisa ketemu. Tapi itu juga tergantung penyebab kematiannya. Contoh kalau misalnya dia dibekap gitu. Mm-mm. Dia dibekap tapi tidak nampak bekas bekapnya, mungkin karena sebentar. Kadang-kadang memang nggak bisa ketemu. Atau keluarga nggak mau otopsi. Jadi sering-sering itu keluarga nggak mau diotopsi. Contoh, korban ditemukan di sungai. Karena polisi menganggap tidak ada tanda-tanda kekerasan lain, polisi kan bingung nih. Ini tenggelam sendiri, kepleset, bunuh diri, atau didorong ditenggelamkan orang, Oke. gitu kan? Akhirnya kan minta otopsi. Tapi banyak keluarga yang menolak otopsi, diikhlaskan, sehingga ya dokter hanya meriksa luar nggak bisa ketemu. Apakah itu betul tenggelam atau meninggal kemudian ditenggelamkan? Jadi kalau tanpa otopsi, dokter agak sulit mengambil kesimpulan penyebab kematiannya. Kalau misalnya kita mau otopsi pertama harus di persetujuan orang tua dulu, persetujuan keluarga gitu dulu ya, Bu? Sebetulnya secara undang-undang tidak perlu. Secara undang-undang itu untuk otopsi forensik demi hukum itu tidak perlu persetujuan dari keluarga. Oke. Jadi di undang-undang itu yang diwajibkan adalah memberitahu. Nah, polisi atau penyidik memberitahu tentang pentingnya otopsi. Kalau keluarga menolak, maka penyidik wajib memberitahu tentang pentingnya otopsi ini. Tapi kan di Indonesia ini hak pribadi itu sangat dikedepankan ya. Sehingga kadang-kadang polisi juga ragu-ragu. Kalau nanti keluarga menolak, takutnya nanti demo atau dituduh merusak jenazah segala macam gitu kan. Sehingga banyak kasus-kasus yang harusnya perlu diotopsi tidak bisa diotopsi karena keluarga menolak segala macam pendekatan. Pokoknya kami terima. Nah, Oke. yang jadi masalah sering-sering nih ya. Mm-mm. Awal-awal jenazah itu meninggal mau diotopsi menolak gitu kan. Ya. Nah, setelah dimakamkan seminggu, 2 minggu, sebulan gitu tahu-tahu minta digali. Masih bisa nggak, Bu, kalau misalnya udah 1 bulan gitu? Ya tetap digali karena keluarga gini, kenapa kemarin nolak kok sekarang minta digali? Iya, karena saya dengar isu ternyata kemarin itu meninggalnya diracun sama pacarnya. Nah, gitu. Oke. Atau saya dimimpiin dia minta tolong, atau kerasukan temennya gitu minta tolong. Nah, kayak gitu. Jadi kami kan harus membela korban keluarga kami. Jadi minta digali. Nah, kayak gitu. Oke. Ya kita gali karena permintaan masyarakat kan harus dituruti gitu. Mm-mm. Kita gali. Nah, untuk misalnya nih, Bu, jenazahnya udah terkubur nih. Mm, Terus kan ada 1 bulan tuh minta gali. Mm-mm. Itu masih bisa diotopsi berarti ya, Ibu ya? bisa tetap kita otopsi. Oke. Meskipun nanti kondisi jenazahnya tergantung. Karena kan kondisi jenazah itu kan ya membusuk ya, mohon maaf kan ya. Mm-mm. Semua makhluk hidup kan kalau meninggal kemudian seiring waktu kan akan membusuk dan kemudian kembali menjadi tanah. gitu. Betul. Nah, demikian juga manusia. Jadi ya tergantung kondisinya. Bisa, saya pernah itu meriksa jenazah sudah 1 tahun. Pernah. Mm-mm. Tinggal tulang. 6 bulan masih utuh, pernah. 2 minggu sudah rusak, pernah. Tergantung. Jadi setiap jenazah itu tidak sama. Itu berapa lama sih, Bu, jangka waktu jenazahnya itu bisa diotopsi? Pada setiap waktu boleh digali kembali. Oke. Karena intinya setiap permintaan penyidik untuk melakukan otopsi atau gali kubur harus dikerjakan. Tapi itu masih bisa dianalisa, Bu. Oh, ini bener nih kena racun misalnya Nah. gitu. Hasil analisa itu urusan nanti, tergantung kondisi toh. Yang sering kalau jenazah semakin lama jenazah itu tidak diperiksa, maka semakin kecil kemungkinan untuk bisa ditemukan tanda-tanda maupun yang bisa membuat kesimpulan sebab kematian. Oke. Jadi paling baik adalah sesegera mungkin gitu. Mm-mm. Cuman kalaupun misalnya ya apa mau dikata kayak tadi itu, misalnya ada pelaku, contoh yang kejadian yang mengaku jenazah dimutilasi, ternyata dia memutilasi, dia sudah membunuh 2 korban perempuan lainnya. Ya, Nah itu kan jenazah berarti setahun yang lalu, betul. kan tetap harus diperiksa jenazah itu, apapun yang terjadi gitu. Nanti hasilnya ya kita lihat, ada keterbatasan tentu, dan itu secara hukum dibolehkan. Sebab kematian tidak bisa ditentukan secara pasti karena jenazah dalam keadaan membusuk atau pembusukan lanjut gitu. Oh. Namun ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa kayak gitu Oh, lah. gitu ya. Ya, jadi ada narasi-narasinya. Mm-mm. Nah, Ibu, ini pertanyaan menarik banget nih. Gimana caranya Ibu tahu kalau ini tuh, oh ini disengaja, oh ini tidak disengaja gitu. Misalnya, oh ini jenazahnya nih curiga nih harus diotopsi gitu kan. Terus kayak kematiannya itu mencurigakan gitu. Nah, Ibu tahu dari mana? Harus tahu ini luka ini terjadi pada saat masih hidup atau setelah meninggal. Contoh, korban ini kepalanya dibacok dulu terus meninggal,
atau jenazah ini meninggal dikubur di tanah secara nggak sengaja kepalanya kena pacul. Oke. Nah, itu gimana, Bu? Itu ada bedanya. Oke. Jadi misalnya ada memarnya, ada perdarahan di kulit, di otot, nah kayak gitu. Oke. Ada ilmunya, Oh, Nah iya, itu, iya. jadi kita tahu bahwa ini perdarahan atau luka yang ditimbulkan sebelum meninggal. Pada orang normal kan meninggal itu nggak ada luka, ya kan? Lah kalau ada luka kan berarti nggak normal. Betul. Nah, lalu luka nggak normal ini kira-kira kenapa ya? Kira-kira disebabkan diri sendiri kah, bunuh diri kah, atau disebabkan orang lain? Kita ada ilmu misalnya, kita curiga kalau dia dibunuh jika posisi luka tidak bisa dijangkau oleh tangan sendiri misalnya. Kalau ada luka tusuk di punggung, kan nggak mungkin tuh orang bunuh diri menusuk punggung. Ya, Nah, gitu kan. Jadi kalau ada luka tusuk atau luka tembak di punggung, berarti kemungkinan besar disebabkan oleh orang lain. Kalau kita nemu luka di punggung, berarti ada pelaku lain nih. Nah gitu. Oke. Ilmu detektifnya muncul gitu. Misalnya dibilang ngakunya gantung diri gitu. Tapi kok hidungnya kok busuk duluan ya? Di leher kok bekasnya nggak nyata ya? Orang normal kan hidungnya itu nggak busuk duluan. Oh, gitu ya. Busuknya ya sekitar bareng lah gitu. Kayaknya kok hidungnya busuk duluan, hitam-hitam gitu kan. Berarti ini dulunya ada lukanya dong. Nah gitu. Oke. Nah kenapa ada luka? Oh, berarti luka di hidup tersering adalah karena dibekap. Nah gitu. Jadi kita melihat apa yang ada ditemukan pada jenazah, kemudian kita hubungkan dengan ilmu yang kita dapat secara forensik, kemudian kita cocokkan nanti dengan keterangan dari saksi, dari penyidik. Nah sehingga kita lihat saksi ngomongnya apa Pak? Katanya gantung diri dok, nggak cocok gitu. Jadi kita juga sebagai dokter forensik nggak bisa pokoknya apa yang saya temukan, nggak bisa juga. Oh, nggak bisa ya Bu ya? Nggak Berarti bisa. harus cari dulu dari saksi mata gitu ya? Informasi-informasi dari penyidik awal sangat penting. Oke. Kadang-kadang nanti setelah kita autopsi pun kita nanti bilang sama penyidik, Pak ini kayaknya perlu tambahan pemeriksaan. Misalnya kita perlu periksa DNA dulu deh. Gitu. Misalnya kan kita cari jejak pelaku tuh, korban perkosaan misalnya. Iya ini diperkosa, tapi siapa yang merkosa? Gitu kan? Kita harus periksa DNA-nya nih. Kayaknya di kuku korban ada bekas darah deh. Coba nanti dikerok ya Pak. Kerokannya nanti dikirim ke lab DNA ya, untuk melihat ada DNA orang lain nggak di kukunya. Nah gitu. Atau kita periksa lab histologi ya, karena curiga misalnya di rahimnya itu ada bekas memar. Nah memar ini kenapa? Apakah dia memar dari luar atau aborsi? Nah kayak gitu. Jadi kita selalu mencari sedapat mungkin informasi-informasi baik secara kasat mata maupun secara pemeriksaan laboratorium tambahan untuk cerita lengkap gitu loh. Nggak ada missing link-nya gitu, cerita lengkap. Oh ini kenapa ya dia begini? Kenapa ya? Nah kayak gitu, sehingga menjawab mengapa. Kalau misalnya kita menggali jenazahnya itu ya Bu ya, sebelumnya itu kita punya ritual nggak sih Bu? Pertama prosedur gitu ya, bahwa prosedur secara kepolisian, prosedur secara medis, dan prosedur ritual menurut adat. Jadi kalau prosedur secara kepolisian tentu tempat gali kubur itu terbatas. Jadi tidak boleh ada orang masuk selain petugas. Nah, wartawan nggak boleh masuk. Oh, wartawan pun nggak boleh ya Nggak Bu? boleh masuk. Oke. Keluarga kalau mau masuk atas izin dokternya. Kalau misalnya diizinkan dokternya boleh, kalau nggak diizinkan nggak boleh. Karena kadang-kadang keluarga itu nggak tegaan gitu. Nanti tahu-tahu sudah kadang itu pingsan di tempat situ, nggak kuat bau gitu kan. Nah, akhirnya ya kalau boleh ya boleh, kalau enggak ya nggak boleh. Memang ada aturannya gitu. Terus secara medis tentu kita menyiapkan alat-alatnya, terus kemudian alat kebersihan diri terutama kayak tadi itu kan dilihat pakai masker, pakai sarung tangan, pakai apron, pakai apa gitu. Nah kemudian kalau ritual lah itu tergantung. Kadang-kadang saya beberapa kali itu ada ritual-ritual di daerahnya itu di ya? daerah tertentu. Contoh satu dong? Ya, contoh, 2 boleh deh. Contoh di NTT dulu itu mereka kan kita gali ya, mereka itu sebelum kita gali mereka berdoa dengan memotong babi. Memotong babi, kemudian darahnya itu ditampung di ember, kemudian darahnya itu disiramkanlah sekitar itu gitu.
Nah, terus kemudian babinya dimasak, dimakan sama petugas dan keluarga gitu. Oke. Itu ada satu. Terus ada lagi yang di waktu di Belitung kayaknya. Jadi kita mau gali kubur itu harus ada, mereka bilang dukun kayaknya ya, atau pokoknya ya tetua makam lah ya. Mereka berdoa dulu, kemudian mungkin ngajak ngomong di makam atau apalah gitu, nggak tahu gitu kan, pakai bahasa Belitung saya juga nggak tahu gitu kan. Nah setelah itu baru boleh gitu kan. Setelah kita selesai otopsi gitu, sebelum dimakamkan ritual lagi gitu. Okay. Baru dimakamkan gitu. Jadi kita menghormati lah ritual-ritual itu. Ya sih Bu, kayak oh ini adatnya Iya, seperti kalau itu nggak ya. dituruti kan kita takut. Iya sih. Bahaya nanti ya. Bahaya kan, gara-gara nggak percaya terus nanti dimimpiin kan susah saya. Iya. Awalnya nggak mau diminta diikutin, tau-tau diikutin kan. Iya, Serem. gara-gara nggak nurut sih gitu kan, bahaya. Iya itu. Kan ini misalnya yang tadi Ibu sampaikan 1 tahun digali lagi gitu kan, 6 bulan digali lagi. Ada nggak Bu yang 3 tahun digali lagi gitu? Udah nggak bisa ya? Dapat. Oh belum pernah dapat ya? Tapi senior pernah dapat. 20 Oke. tahun digali pun ada. Oh, kalau misalnya itu sudah digali, maksudnya udah dalam jangka waktu yang lama ya Ibu ya. Itu berapa lama sih Bu tahu kalau maksudnya menyimpulkan itu tuh benar atau tidaknya gitu loh, hasil otopsinya gitu berapa lama sih Bu? Setelah otopsi. Setelah otopsinya itu. Tergantung. Jadi hasil keluar itu seberapa sulit kasus. Kadang-kadang kalau kasusnya itu sudah jelas gitu, misalnya katanya ditusuk, kemudian jenazah masih segar, langsung diotopsi hari itu. Oke. Tanda-tanda luka tusuk jelas. Kemudian dari luka tusuknya itu langsung kelihatan nembus jantung, ya kan? Terus kemudian tidak ada luka lain, tanpa diperiksa tambahan, kan sudah tahu dokternya bisa menyimpulkan penyebab kematiannya. Identitas sudah jelas, itu bisa cepat, nggak sampai seminggu, mungkin 2-3 hari ngetek selesai, tanda tangan selesai. Itu jenazah yang masih baru. Masih baru, Oke. kasus jelas, identitas jelas, gitu kan? Luka-luka kekerasannya juga nggak banyak, gitu. Ya. Itu cepat. Oh itu cepat. Tapi kalau misalnya kasusnya agak rumit, misalnya kasus keracunan atau dimakamkan sudah lama, kemudian keluarga bertanya, benar nggak ini kasus kekerasan atau meninggal normal? Nah, kita kan perlu pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan laboratorium toksikologi, apakah benar ada racunnya enggak, gitu kan? Pemeriksaan tentang setiap ada kelainan kita ambil, bener nggak ini kekerasan atau memang pembusukan aja, gitu kan? Terus ada pemeriksaan identifikasi, misalnya ternyata masih ada keraguan ini bener si A atau si B, gitu kan? Perlu pemeriksaan lab DNA gitu misalnya kan. Nah pemeriksaan itulah yang membuat agak lama, bisa sampai 1 bulan hasilnya baru keluar, tergantung ya sampel yang dikirim ke lab itu, karena kan kalau sampelnya jelek itu perlu pemeriksaan lebih gitu, lebih teliti di laboratorium untuk bisa dapat hasil gitu. Kayak gitu. Jadi kapan hasil keluar ya itu tergantung case, tergantung kasus. Oh tergantung, biarpun sudah dikubur berapa lama pun kalau bisa case-nya jelas itu cepat juga ya Bu? Bisa. Misalnya gini, oke dia ditembak gitu ya, luka tembak misalnya, atau kita nggak tahu dia meninggal apa, tapi katanya kok ditembak ini setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu gitu. Ketika timbul keberanian dari keluarga untuk melaporkan, misalnya lapor, digali ulang dan ternyata di kepalanya, di tengkoraknya itu kan tinggal tulang misalnya kan, di tengkoraknya ada lubang, ya ada lubang gitu sebesar lubang anak peluru gitu misalnya. Terus tidak ada kan tinggal tulang, tidak ada tanda-tanda lain gitu, tidak ada tulang patah, tidak ada bercak perdarahan di tulang, kan kita bisa lihat gitu kan. Nah maka dokternya bisa menyimpulkan bahwa sebab kematian tidak dapat ditentukan karena jenazah tinggal tulang. Namun ditemukan lubang pada tulang tengkorak yang menyerupai lubang akibat tembakan atau proyektil senjata api. Sehingga dugaan penyebab kematian adalah trauma tembak, luka tembak pada tengkorak yang menyebabkan kematian. Nah kayak gitu, ada yang kayak gitu. Cepat itu, cepat karena tidak perlu lab apa-apa gitu. Iya, karena kan dari histori saksinya juga udah oh ini kena tembak gitu ya. Jadi cepet gitu ya Bu ya. Tapi setelah pemeriksaan itu apa sih Bu yang dilakukan oleh dokter forensik? Contohnya tuh kayak misalnya di persidangan gitu. Nah itu penting ya Bu berarti? Jadi gini, hasil dari otopsi atau pemeriksaan jenazah itu adalah berupa surat yang disebut di Indonesia itu visum et repertum. Visum? Visum et repertum. Visum lah ya. Pernah pasti dengar visum kan? Pernah. Nah visum itu adalah hasil tertulis dari otopsi. Jadi setelah otopsi dituangkan di situ, dibuat kesimpulan gitu kan, dianalisa dibuat kesimpulan. Nah
visum itu diserahkan kepada penyidik yang meminta kan, nggak bisa diminta oleh keluarga, nggak boleh, yang minta harus penyidik, diserahkan ke penyidik. Nah setelah itu kalau penyidik menganggap itu cukup, bukti itu berkas-berkasnya dibawa ke pengadilan kan, dibawa ke jaksa, dibawa ke pengadilan. Nah kalau memang hakim kemudian meneliti berkas itu dianggap sudah jelas, maka dokter yang memeriksa itu tidak perlu dipanggil ke pengadilan. Ya. Kalau udah jelas ya. Udah jelas, dokter hakim baca, oh ya betul, oh iya penyebabnya jelas, oh ya udah. Dari situ hakim bisa mengambil kesimpulan, memutuskan tentang kasus tersebut. Tapi kalau misalnya dari visum kok kurang jelas, oh bahasanya kebanyakan bahasa asing nih, aku nggak ngerti gitu kata Pak Hakimnya, ya udah sidang mendatang dokter forensiknya dipanggil, dimintai keterangan ahli di depan pengadilan. Ya maka dokter tersebut hadir gitu. Jadi tidak selalu dokter forensik itu harus hadir di pengadilan. Oh tidak harus ya Tidak Ibu harus. ya? Kalau diminta sama hakim ya datang, kalau enggak ya udah. Nah Ibu, seberapa penting sih Bu catatan medis itu selama di persidangan otopsi gitu? Otopsi, oh sangat penting. Kenapa Bu? Karena apa? Dia kan yang surat ini atau visum ini kan bukti otentik tentang temuan-temuan dan analisa serta kesimpulan pada korban. Kalau tidak ada catatan itu, ya kan? Satu, dokter yang memeriksa kan nggak ingat dong, ya kan? Begitu banyak korban atau jenazah atau korban yang diperiksa gitu kan, kan nggak mungkin mengingat semua gitu. Kedua, kalau tidak ada catatan, maka jenazah ini kan lambat laun akan membusuk, tambah jelek kondisinya. Iya ya betul. Kan? Kalau tidak ada catatan, tidak mungkin jenazah ini dibawa ke depan pengadilan kan? Ya. Nggak mungkin jenazah dibawa ke pengadilan ini korbannya, gitu kan nggak mungkin. Iya nggak mungkin. Iya nggak mungkin kan? Berarti kan harus ada wakil dari jenazah itu. Wakilnya itu ya catatan itu, gitu. Jadi sangat penting, itu utama. Gitu. Bahkan kalau di pengadilan misalnya dilihat sudah divisum belum, gitu, belum, oh nggak bisa ini, nggak bisa lanjut, visum dulu. Nah gitu. Lo jenazahnya udah dikubur, ya digali. Gitu perintah hakim, nah kayak gitu ya. Jadi dalam kasus tindak pidana yang melibatkan korban manusia itu harus ada visumnya. Iya. Wajib ya berarti ya, wajib. Catatan medis bukti persidangannya itu ya berarti. Bukti pemeriksaan bahwa betul gitu. Contoh gini, mengaku saya dipukul pakai balok kayu. Balok kayunya ada bekas darahnya, tapi bekas darah itu apakah bekas darah korban yang mengaku itu? Kan belum tentu. Ya. Dia harus divisum. Balok kayu itu nanti diambil, di swab darahnya, diperiksakan DNA, dicocokkan dengan korban. Kalau cocok, oh betul, ini darah yang ada pada balok adalah milik korban. Terus luka di tubuh korban yang mengaku dipukul balok, cocok nggak lukanya dengan bekas baloknya? Misalnya dipukul di kepala, benar nggak ada bekas sesuai dengan cetakan balok itu? Nah, kayak gitu ya. Jadi sangat penting. Sangat penting ya, Mbak. Berarti Ibu pernah nggak sih Bu mendapatkan jenazah yang susah diidentifikasi? Kayak misalnya tuh kayak korban kecelakaan pesawat gitu kan, bukan itu maksudnya badannya udah terpisah kan dari tubuhnya gitu kan. Nah itu Ibu pernah mendapati kasus yang kayak gitu nggak sih Bu? Beberapa kali kami diminta menjadi tim pemeriksa jenazah korban kecelakaan, lalu lintas, pernah kebakaran, pernah kecelakaan bis, pesawat tenggelam, itu pernah. Oh pernah ya? Pernah. Jadi, wow. Ya karena di Indonesia itu kan kecelakaan banyak, pesawat jatuh ya banyak, kapal tenggelam ya banyak, pabrik terbakar ya ada, gitu kan. Jadi mengidentifikasi itu kesulitan-kesulitan itu pasti ada, apalagi kalau bentuknya nggak utuh. Misalnya kalau pas kebakaran itu orangnya tinggal jadi areng tuh. Hah? Iya Kak Bu. Oh. Nah kalau sudah jadi arang kan susah ya. Bentuknya nggak jelas gitu. Mau nggak mau kita mengambil langkah mengambil DNA. Tapi DNA pun itu tidak mudah, kalau di arang DNA nggak muncul. Jadi dia harus ada di bagian tubuh yang masih ada selnya gitu, yang masih ada jaringannya gitu. Nah Ibu, kalau misalnya ada jenazah yang susah diidentifikasi gitu, contohnya yang tadi Ibu bilang korban kebakaran gitu kan, nah itu cara mengidentifikasinya itu seperti apa sih Bu? Jadi di Indonesia kan ya sering sekali bencana ya, dan prihatinnya tidak semua korban bencana ini mudah diidentifikasi pada bencana-bencana tersebut. Misalnya bencana kebakaran itu kan sering ya sudah bentuknya sudah menghitam gitu. Terus kemudian pada korban kecelakaan pesawat terbang itu
seringkali tidak utuh gitu kan. Nah, tentu kita kesulitan kalau hanya dengan melihat dengan mata gitu, kesulitan untuk mengidentifikasi karena kan korban kan rata-rata banyak jumlahnya ya. Misalnya kalau pesawat terbang itu kan korbannya ya penumpang pesawat semuanya gitu kan. Maka kita perlukan prosedur tambahan untuk mengidentifikasi. Prosedur yang kita pakai itu menganut sistem DVI, Disaster Victim Identification. Gitu. Dimana prinsipnya itu ada 2 metode untuk menyatakan ini teridentifikasi secara ilmiah. Pertama adalah primer, identifikasi secara primer. Primer itu adalah hanya ketemu satu saja, asal cocok itu sudah dianggap teridentifikasi. Contoh satu adalah dari gigi. Kalau dari giginya misalnya cocok, misalnya dia habis cabut gigi atau habis tambal gigi berlian gitu, ada di record dokter giginya, kemudian di jenazah itu kok ketemu ada korban yang gigi belakangnya ada tambal berlian, kan ini nggak umum gitu kan, dicarilah ke dokter giginya, dicari berobat terakhir kapan, tanya ke keluarga, oh iya ada, ternyata ada foto rongsennya dan cocok, dari gigi saja sudah bisa itu dianggap teridentifikasi. Gitu, dari gigi. Yang kedua dari DNA. Dari DNA itu sama. Kalau misalnya ini sudah susah ini berupa mungkin potongan lah gitu, kita ambil sampel jaringannya, diperiksakan DNA, dicocokkan dengan DNA keluarga dan itu match, maka oh berarti ini benar bagian dari tubuh ini adalah milik korban ini yang diakukan sebagai korban. Yang ketiga adalah sidik jari. Nah, jadi sidik jari itu sama kalau misalnya nih amit-amit gitu ya, ketemu hanya telapak tangan gitu. Mutilasi kan, korban mutilasi gitu ya. Ketemu telapak tangan gitu. Dan telapak tangannya masih segar gitu, masih bisa diperiksa. Nah, itu kalau dicocokkan sidik jarinya dengan database sidik jari yang ada di Indonesia, kalau cocok ya berarti tangan ini adalah milik orang yang sesuai sidik jarinya sesuai dengan data kependudukan itu, gitu di database itu begitu. Jadi ada 3 untuk primer, gigi, DNA dan sidik jari. Yang paling sering kita andalkan adalah DNA, tapi yang paling cepat adalah sidik jari. Karena sidik jari itu begitu ketemu, ditempelkan di alat mambis, di nafis kami ditempelkan tek gitu. Kalau memang sidik jarinya bagus dan ada datanya di mambis, itu nggak sampai hitungan jam, langsung ditempel set gitu keluar. Oh ini keluar. Iya. Gitu. Cuman yang jadi masalah seringkali sidik jari itu sering sudah rusak, ya kan? Karena busuk gitu kan. Lah mau nggak mau pintu terakhir adalah DNA. Kedua, kalau primer nggak bisa ketemu, contoh nih kebakaran. Kebakaran kan kalau orangnya sudah jadi arang itu nggak bisa di DNA. Akhirnya mau nggak mau kita pakai sistem sekunder. Identifikasinya. Sekunder itu adalah harus ada data cocok 2, fisik cocok, properti cocok. Contoh, misalnya ini orang terbakar, tapi ketika dihitung masih bisa nih ketahuan tinggi badannya, ketahuan jenis kelaminnya. Nah, jadi dicocokkan nih tinggi segini, jenis kelamin ini, kemungkinan yang korban yang meninggal itu kira-kira yang mana yang cocok itu dari fisik. Kemudian dilihat apakah dia ada properti nggak, misalnya oh kalung, oh dia pakai kalung nih korban. Nah gitu kan, ada korban kebakaran yang memakai kalung Hello Kitty gitu misalnya. Lalu kita cari ke keluarga, ada nggak yang keluarga yang hilang ini memakai kalung Hello Kitty pada saat hidupnya. Kalau ada tolong buktikan lewat foto biasanya atau video. Kalau cocok, 2 itu cocok bisa dikasih. Jadi kalau sekunder itu mencocokkan data fisik ditambah properti. Jadi kita dalam mengidentifikasi korban yang bencana itu tidak bisa hanya fisik, hanya visual gitu. Takut ketuker. Iya sih Bu ya, karena kan orangnya banyak juga korbannya gitu ya. Dan bentuk orang meninggal itu berubah gitu. Setelah meninggal itu berubah dari waktu ke waktu. Takutnya kalau hanya dengan visual itu takut tertukar. Nah Ibu, biasanya kalau misalnya hasil otopsinya itu yang menyampaikan ke keluarga itu siapa Bu? Apakah dokter forensik atau pihak kepolisian gitu? Seharusnya idealnya adalah penyidik. Penyidik, karena kita ini berhubungannya dengan penyidik. Penyidik yang meminta, ya kan, meminta otopsi, maka kita memberikan jawaban kepada penyidik. Nanti penyidiklah yang menjelaskan kepada keluarga. Begitu. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu yang bukan viral ya, kasus yang agak rawan gitu, misalnya ada ketidakpercayaan gitu namanya juga ya, keluarga gitu kan kepada polisi gitu kan. Maka beberapa kali penyidik itu meminta kami untuk memberikan penjelasan
kepada keluarga korban. Oke. Tapi itu semua harus seizin penyidik. Beberapa kali saya juga waktu itu diminta untuk memberikan press release ya, pers atau press release lah itu di depan televisi gitu. Itu tapi harus ada izin dan didampingi penyidik. Oke. Karena hasil pemeriksaan kita ini adalah hak sepenuhnya dari penyidik. Wow, keren ya. Selain penemuan jenazah, yang dibutuhkan dokter forensik ini apa aja sih Bu? Dalam hal misalnya kan yang kita tahu ini, dokter forensik ini kan diperlukan ketika adanya kayak korban pembunuhan, kecelakaan, seperti itu kan Bu. Nah, selain itu kita membutuhkan dokter forensik itu ketika apa gitu? Oh, oke. Jadi kita ini dokter forensik ini intinya membantu penyidik mengungkapkan kasus tindak pidana yang berhubungan dengan korban manusia, baik manusia hidup maupun manusia meninggal. Oh. Ya, jadi dokter forensik tidak melulu Jenazah gitu ya. Oke. ya. Tapi pada korban hidup pun juga sangat membantu. Misalnya kasus seksual misalnya gitu kan. Ini mengaku dilecehkan gitu kan. Maka kan penyidik tidak tahu dong secara keilmuan ya. Karena kan ilmunya itu ilmu medis gitu kan. Nah, karena ilmu medis minta bantuan dokter. Dokternya biasanya dokter forensik. Bener nggak sih ini ada pelecehan seksual misalnya. Nah, nanti dokter membantu memeriksa bukti-bukti gitu kan. Misalnya lewat bekas-bekas pakaian, di TKP, pemeriksaan DNA gitu-gitu. Itu kasus korban hidup. Bisa juga kasus medico legal misalnya. Jadi yang sering ini kan karena ketidakpuasan keluarga terhadap penanganan pasien. Malpraktik misalnya, ya. Malpraktek gitu kan. Penengahnya siapa sih? Iya. Nah, dokter forensik bisa membantu tuh. Membantu penyidik kan, karena kalau tuntutan malpraktek itu lapornya kan ke penyidik ya. Nah, penyidik kan nggak ngerti nih, ini bener nggak malpraktek, salah terapi kah, salah penanganan kah, bisa meminta bantuan dokter forensik untuk ikut memeriksa, meneliti bener nggak ini gitu. Jadi kasus-kasus malpraktek atau kasus misalnya rebutan anak atau rebutan nggak mau ngaku anak. Oh, itu bisa juga forensik ya berarti bisa, ya Bu? Forensik, kita periksa DNA-nya, kita periksa kronologisnya, nah kayak gitu. Jadi banyak bidang, ada banyak kasus yang bisa dimintakan bantuan kepada forensik. Oke, kalau misalnya nih aku berantem nih sama orang gitu kan, terus ada luka dan aku minta visum, itu visumnya tuh biasa ke dokter forensik ya Bu? Visumnya kalau untuk luka bisa ke rumah sakit. Oh gitu, nggak melulu forensik juga ya Bu ya? Nah, nanti di rumah sakit bisa dimintakan bantuan ke dokter yang jaga. Kalau dokter yang jaga nggak bisa ke dokter forensik. Oh gitu prosedurnya ya berarti ya. Tapi yang minta harus tetap penyidik, nggak bisa datang ujuk-ujuk saya habis dicakar nih, minta visum, nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Diperiksanya bisa. Diperiksa saat itu, dicatat, dimasukkan rekam medis bisa. Tapi visum keluarnya harus nunggu surat permintaan dari penyidik. Gitu. Nggak bisa lalu dibuatkan visum terus dikasihkan ke korban, nggak bisa. Nah, untuk terkait kasus pelecehan seksual Bu, ini sangat menarik banget ya. Apakah korban itu harus segera divisum ya Bu? Kenapa? Jadi kasus kekerasan seksual itu memang sebaiknya, apalagi yang berkaitan dengan mengaku sudah keluar sperma. Kekerasan seksual kan sekarang itu definisinya luas banget ya. Iya. Catcalling juga dianggap sebagai kekerasan seksual. Betul. Misalnya begal itu, itu kan juga termasuk kekerasan seksual. Gitu. Kalau itu agak susah membuktikannya ya. Iya. Nah, tapi kalau kekerasan seksual yang mengaku terlibat kontak fisik dan ada jejak DNA-nya, misalnya saya digigit, saya diperkosa sehingga keluar spermanya misalnya. Nah, itu kita bisa melihat jejaknya itu memang harus segera. Karena secara teori pada korban manusia yang hidup, kalau ada sperma di dalam kelamin perempuan itu akan mati, hilang dalam waktu 72 jam. Gitu. Jadi sebaiknya memang sebelum 72 jam harus segera diperiksa ya. Paling bagus 24 jam pertama. Gitu. Tapi kalau lewat dari 72 jam, ya kemungkinan untuk ketemu semakin kecil. Oh, seperti itu ya. Makanya harus segera. Luka-luka juga kan akan menyembuh, ya kan? Luka-luka akan menyembuh. Jadi kalau misalnya dilaporkan kapan kena kekerasan seksualnya,
sebulan yang lalu diapain? Kalau kekerasannya tidak fatal gitu, tidak sampai menimbulkan luka robek atau apa, cuman lecet-lecet atau memar, kalau sebulan sudah hilang. Oke. Gitu, makanya Iya sih, benar-benar. harus segera. Mm-mm. Itu yang perlu diedukasi sih kepada masyarakat, kepada korban, kepada keluarga, bahwa tidak usah takut untuk melapor gitu, tidak usah takut untuk periksa. Begitu ada kejadian langsung dibawa ke dokter, nggak apa-apa, bilang aja saya habis mendapat kekerasan seksual, tolong saya diperiksa. Nanti setelah ini saya mau lapor polisi gitu. Jadi biar dokternya itu rekam medisnya lengkap dan detail gitu. Oke. Itu nggak apa-apa. Itu memang perlu diedukasi sih Bu, karena kebanyakan orang tuh karena kekerasan seksual itu kan negatif ya Ibu kesannya kan. Jadi mereka tuh kayak nggak merasa malu gitu, kayak aku malu gitu, nanti dibilangnya apa gitu sama orangnya, sama yang periksanya gitu. Padahal enggak ya Bu ya. Nah, tidak perlu malu, karena apa? Yang malu kan pelaku harusnya. Iya betul. Korban kan nggak ada salahnya, ya kan? Kenapa korban mesti malu? Betul. Yang harusnya malu kan pelaku. Jadi kita tidak usah takut atas omongan atau judgement dari orang lain. Ada pesan nggak Bu untuk Sobat Poin yang ingin menjadi atau tertarik menjadi dokter forensik, itu mereka harus mempersiapkan apa aja sih sebelum menjadi dokter forensik? Kalau menjadi dokter forensik itu sebetulnya yang pertama ya harus jadi dokter umum dulu. Ya. Ya kan, jadi dokter umum dulu, kemudian baru menjadi memilih spesialis forensik. Apa yang perlu dipersiapkan? Ya mental itu tadi. Karena berkaitan dengan korban meninggal, dengan segala kondisi mulai segar sampai membusuk tinggal tulang, tentu mental, kemudian tidak jijian gitu, terus kerjasama, terus bisa menjaga rahasia, karena semua materi yang kita tulis itu tidak boleh dibocorkan. Contoh seperti ini saya cerita dari tadi itu kan saya tidak menyebut identitas. Ya betul. Ya, saya cerita kasus ini, kasus itu, tapi kan saya tidak pernah menyebut identitas, tidak pernah menyebut spesial detail lokasi gitu, karena memang tidak boleh. Gitu. Jadi kerahasiaan itu harus dijaga. Betul. Jadi menjadi dokter forensik itu setengahnya adalah ilmu kedokteran, setengahnya adalah ilmu kepolisian. Baik, itu tadi semua pertanyaannya udah kita tanyakan ya kepada Ibu Wahyu ya selaku dokter forensik. Nah, buat teman-teman tadi udah disampaikan kalau mau jadi dokter forensik itu harus jadi dokter umum dulu, abis itu mengambil spesialis forensik, dan mental yang harus persiapkan itu adalah tidak jijian ya Ibu ya. Tidak jijian, bisa menjaga rahasia. Bisa menjaga rahasia itu paling penting ya Ibu ya. Karena dari tadi memang Bu Wahyu sendiri tidak menyebutkan identitas, apalagi tempat detail di mana terjadinya korban tersebut gitu. Oke Sobat Poin, tadi kita udah berbincang-bincang banyak banget kepada Ibu Wahyu ya tentang masalah forensik gitu. Nah buat Sobat-Sobat Poin juga yang mungkin ingin menjadi dokter forensik, tadi udah banyak banget di spoiler sama Ibu Wahyu sendiri ya Ibu ya. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast Poin selanjutnya, karena kita bakal menghadirkan profesi-profesi yang mungkin Sobat Poin tidak mention ya. Ternyata oh ada ini di Bangka Belitung itu sendiri, oh ada pekerjaan ini, ada profesi ini gitu. Tidak perlu berlama-lama, saya Naya dan Ibu Wahyu kita pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.